Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para pemerhati khususnya di Masjid Jami Al Muhajirin di perumahan Bulak Macan RW 13 Bekasi Utara. Syukur alhamdulillah hari ini di samping saya ada Ibu Mardiah yang mana pada hari ini menerima bantuan dari pengurus DKM Masjid Jami Al Muhajirin, ya Ibu Mardiah ya. Secara singkat saja sih Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebuah pertanyaan ini jawaban dari Ibu membuat insya Allah bermanfaat bagi para pendengar. Ada 3 sih Bu pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu, nanti Bu Mardiah mohon dijawab saja sebisanya. Yang pertama nih Bu, Ibu berarti status sekarang adalah ditinggal suami ya Bu ya, ditinggal suami, punya anak berapa? Yang pertama. Terus yang kedua, setiap bulan apakah betul mendapat bantuan dari pihak DKM Jami Al Muhajirin ataupun dari para donatur? Terus yang ketiga, bagaimana sih Bu keseharian Ibu nih jika tidak mendapat bantuan dari para donatur, para sukarelawan, para pencinta Allah yang peduli akan anak yatim, piatu dan duafa? Silakan Ibu Mardiah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan syukur pada Allah, dengan kasih sayangnya saya bisa hadir di majelis ini ya. Saya ibu dari 8 anak. 8 anak? Iya betul. 8 anak, dan suami saya meninggal tanggal 17 Agustus 2021. Iya. Iya. Keseharian saya sebelumnya saya kerjanya serabutan. Itu buat bantu-bantu suami aja, Pak. Tapi kalau misalkan sekarang setelah 10 hari suami meninggal, saya jualan roti keliling karena itu saya pikir satu-satunya usaha yang tanpa modal. Jadi kalau misalkan saya jualan dengan kondisi pandemi begini dengan modal sendiri, biasanya jualan yang di awal-awal itu kan nggak langsung laku ya Pak ya. Jadi saya memutuskan untuk jualan roti keliling. Nah, dan Pak Haji Edi Mariadi kebetulan pada waktu suami saya meninggal baru 2 atau 3 hari kan bendera kuning masih ada tuh di pagar rumah. Nah, beliau sendiri menanyakan siapa yang meninggal gitu. Kebetulan kan suami saya jamaah sini, jadi setiap Jumat waktu semasa beliau masih hidup sama anak-anak, kan anak saya yang 3 orang laki-laki, yang 2 di sini, yang 1 di kampung, dia pasti sholat Jumat di sini. Iya, jadi Pak Haji Edinya sendiri yang langsung datang ke rumah dan mendata. Setelah itu mengirim perwakilannya Pak Teddy dan Kak Ajis waktu itu, karena memang saya sudah lama kenal di sini ya Pak. Jadi anak saya hitan masal di sini gitu, saya zakat juga di sini gitu. Ya sebenarnya sih terima kasih sekali ya. Sebagai orang tua tunggal sekarang yang jadi concern buat kedepannya memang sebagai tulang punggung keluarga. Jadi kalau saya lihat anak saya kan yang paling kecil tuh yang usia 4 tahun belum sekolah ya Pak. Kalau misalkan kakak-kakaknya sekolah, terus ada anak saya juga yang 1 orang kerja, saya jagain anak. Tapi kalau misalkan anak saya ada salah satu yang belajarnya online, berarti saya kerja cari uang begitu. 8 anak ya? Iya. Dari 8 anak ini yang anak pertama sudah kerja? Kerja Pak, buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya. Di toko daging di Seroja. Yang ketiga putus sekolah Pak, memang anaknya susah itu 1. Ya, yang keempat di pondok pesantren. Dimana pondok di pesantren? SBS Pak. SBS, Iya. Bekasi, ya? Iya.
sini apa sih, Darut Taubah. Ya. Yang kelima? Yang kelima sekolah SD kelas 5. Yang keenam? Yang keenam itu yang tadi Rizky. Yang ketujuh kebetulan diadopsi sama saudara sepupu saya. Iya. Yang kedelapan ada di rumah. Berapa tahun? Umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Iya. Itu yang roti keliling. Iya. Dari mana? Rotinya dari mana, Bu? Rotinya ngambil dari bos, Pak. Bosnya di mana? Sama siapa? Namanya Ibu Esa. Tinggal di daerah Bulak Macan juga? Iya. Di daerah Bulak Macan. Tapi kaflingnya. Itu sehari berapa setorannya, Bu? Dari satu roti itu saya dapat 800 rupiah buat saya. Oke. Tadi bilang keliling ya? Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya habis subuh minimal saya setengah 6 ngambil roti, saya tata di gerobak. Jam 6 kurang seperempat itu saya udah keliling. Ya tergantung Pak bawanya, karena saya belum lama ya, jadi ambilnya nggak banyak-banyak. Karena itu resiko kan, kalau nggak habis harus dijual sore. Kalau itu takutnya nggak enak kualitasnya, makanya saya ambil sedikit-sedikit, yang penting habis gitu. Baik, Bu Mardia. Ya. Cukup, terima kasih banyak nih Bu Mardia. Ternyata DKM Masjid Jami Al Muhajirin luar biasa ya Bu ya, sudah memperhatikan para jamaahnya ketika mengalami kesulitan, apalagi suami ibu aktif sholat di Masjid Jami Al Muhajirin. Saya mewakili teman-teman juga ini kepada para pengurus Jami Al Muhajirin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala yang telah diberikan kepada para anak yatim. Karena waktu maghrib sudah selesai. Terima kasih Bu Mardia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.